Shalom pagi, mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, pagi yang cerah kami mengadakan mesbah pribadi, mesbah keluarga, kami menaikkan pujian penyembahan kepada Bapa di surga, dan kami rindu juga untuk dengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun firman-Mu singkat, tapi Roh Kudus sucikan hati dan pikiran kami sehingga menjadi berkat buat kami, dan kami naikkan juga doa sama Haleluya. Shalom pagi, mari sama-sama kita membaca firman Tuhan. Kisah para Rasul pasal yang ke-21. Kisah para Rasul pasal 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-26. Kisah Rasul-Rasul pasal 12 ayat 15 sampai ayat 26. Pertemuan Paulus dengan Yakobus di Yerusalem. Sudah berapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkata kami lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus, dan setelah lama menjadi murid, kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara-saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu, mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, dan bukan semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyenatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita." Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang ke kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernasar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukupkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, maka engkau tetap memilih hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan putusan-putusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dan dari percabulan. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia memberitahukan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitakan bagaimana tahiran akan selesai, dan persembahan dipersembahkan untuk mereka yang masing-masing. Puji Tuhan, kita melihat bagaimana pelayanan Paulus sebagai hamba Allah yang mengajar orang Kristen dulu, tapi sekarang sudah berubah. Gimana perubahannya? Kita lihat ayat 19. Paulus memberi salam pada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Pelayanan Paulus yang luar biasa. Dia menyampaikan firman Allah dengan baik,
Katakan dengan terperinci, hati jelas, mengerti. Ya, kalau misalkan dengan terperinci, sehingga yang mendengar dapat mengerti. Dengan mengerti, dan apa terjadi, mereka juga akan menikmati berkat pelayanan Paulus. Sebab di mana kita perhatikan jawabannya ayat 20. Mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata pada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat." Lewat pemberitaan firman yang disampaikan oleh Paulus tentang Yesus sebagai juru selamat. Keselamatan bukan untuk bangsa Israel, tapi juga bangsa lain. Puji Tuhan. Keselamatan bukan saja untuk bangsa Israel, tapi bangsa lain lewat kematian yang jauh. Syukurlah kepada Tuhan. Ada bangsa lain atau bangsa kafir boleh diselamatkan karena percaya korban Kristus. Yesus mati bukan untuk bangsa Israel, tapi buat saudara saya yang boleh percaya kepadanya, yang nerima Tuhan sebagai juru selamat, boleh diselamatkan dan kita dibenarkan karena korban. Amin. Mari sama-sama tundukkan kepala, menteraikan firman-Mu dan hati kami. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, disertai kepada Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.